Oke, halo, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 29 Maret 2021, tepatnya di minggu kelima ya, di hari Senin, di minggu kelima, di minggu terakhir, sudah mendekati akhir puncak di bulan Maret. Sebelumnya happy weekend untuk teman-teman semua. Jadi manfaatin ya family time dengan baik ya, karena dari Senin sampai Jumat gitu kan kita sudah fight di market kerja dari Senin sampai Sabtu. Mungkin ya Minggu kita luangkan bersama keluarga gitu. Oke, lalu juga saya mau mengucapkan selamat datang ya kepada para penonton dari Silent Trader Academy ya, penonton yang baru tentunya. Ya, jangan lupa di subscribe, dan mungkin teman-teman juga bisa tonton video-video kami sebelumnya. Ya, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa Anda dapatkan. Oke, seperti biasa hari ini tidak ada request karena di hari Senin. Ya, di hari Senin tidak ada request, jadi kita akan pure bahas pandangan sepekan ke depan. Ya, karena cuma 4 hari, ya, hari Jumatnya libur. Sektor-sektor apa saja, lalu prediksi market seperti apa, dan ya mungkin saya akan kasih beberapa poin penting ya, saham-saham yang saya lirik pribadi, dan juga requestan. Hari ini ada satu request yaitu BRMS, dimana memang kebetulan BRMS ini sudah saya saya info ya terkait watchlistnya ya, karena dia melakukan right issue. Jadi saya akan pandu teman-teman yang hold BRMS, apa yang akan terjadi, kita harus ngapain, plan selanjutnya gimana, akan saya bahas di sini. Jadi pastikan Anda tonton biar tidak misinformation. Oke, lalu poin berikutnya ialah yang mau join VVIP ya. Jadi saya cerita sedikit bahwa salah satu project VVIP terkait bot saham ya, salah satu project terkait bot saham itu sudah rampung ya. Jadi kalau kita lihat ya seperti ini, ada 3 jenis. Jadi 3 jenis bot di VVIP. Yang pertama ialah untuk screener ya. Jadi kita bisa men-screen seperti ini ya, kita bisa men-screen emiten-emiten yang menembus resisten ya. Ini emiten-emiten yang menembus resisten, ada CTRA, misalnya DSNG, MCAS, dan lain sebagainya ya. Lalu kita tinggal cek, kalau dia syariah dia akan ada titik 2 seperti ini ya. Jadi ini list emiten yang break resisten, emiten yang volumenya spike. Volume spike itu artinya seperti ini nih ya, yang volume perdagangannya tiba-tiba tinggi ya, volumenya tiba-tiba tinggi, tapi ini dicatat 20 hari ke belakang ya. Dia catat 20 hari ke belakang seperti ini nih. Nah, ini akan muncul ya. Jadi sudah difilter, Anda bisa membantu screening Anda lebih baik lagi ya. Selain filter, di sini juga disediakan charting. Jadi kalau Anda mau tahu support resisten, Fibo-nya di berapa gitu ya, dan lain sebagainya, Anda tinggal masukkan kodenya. Contoh saya mau kode WIM ya, habis itu day to daily, nanti akan muncul ya. Jadi kayak gini teman-teman ya. Jadi akan muncul, oh ternyata ini adalah angka-angka Fibo-nya ya. Nah, ini kita bisa gunakan untuk decision making ya, angka TP di berapa dan lain sebagainya. Jadi ini baru awal ya. Ini komandonya pun masih sedikit, baru 1 2 3 5, screenernya baru 5 ya. Nanti ada satu lagi sinyal, jadi dia akan live market, tiba-tiba muncul otomatis ngasih tahu kita emiten-emiten mana saja yang break resisten dan volumenya tinggi, atau emiten-emiten mana yang menunjukkan sinyal buy berdasarkan formula yang sudah saya rancang. Jadi saya sudah kasih ke programmer saya ya, oh ini formula ini ya, kalau muncul ya indikator semua confirm, munculin sinyal buy. Jadi semua gratis di VVIP. So buat Anda yang mau manfaatin, join Silent Trader sebelum harganya naik. Karena per rilisnya bot, insya Allah per 1 April ya, atau maybe minggu depannya launching, maka harga VVIP sudah berubah. Jadi Anda yang mau manfaatin program promo, silakan Anda join Telegram kami terlebih dahulu ya. Lalu setelah itu Anda chat ke staff Silent ya, ke Srici ya. Ini Anda silakan ke staff Silent, Anda tanya, ini promonya yang ini
Ya, diskon 15%, 20% dan lain sebagainya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi yang mau silahkan. Ya. Lalu yang mau join SCAC batch 5 sudah 100 orang. Ini kelas pembelajaran eksklusif tentunya. Yang mau manfaatin silakan, karena per awal April juga akan didistribusikan materi ya, video-video materi yang dapat dipelajari terlebih dahulu sebelum kita mengikuti kelas. Jadi kalau Anda mau join sebelum ketinggalan, mau booking dulu bisa. Ya, ini saya info saja. Oke, kita akan bahas dulu terkait market. Ya, ini mohon maaf saya masih agak pilek ya. Saya masih agak pilek. Oke, market sesuai prediksi saya rebound. Ya, memang jelas sudah waktu technical rebound, didukung juga dengan bursa regional yang mengalami technical rebound. Ya, kompak ya, bursa Eropa, Amerika, Asia kompak di perdagangan hari Jumat itu rebound. Dan saya harap reboundnya ini akan berlanjut ya di hari Senin nanti. Jadi biasanya rebound itu memang 2 hari. Biasanya bisa 1 hari, bisa 2 hari. Tapi ya setelah hari ketiga justru saya tidak menjamin market masih akan lanjut naik. Jadi kalau Anda tanya kondisi IHSG kita gimana, pertama yang harus kita syukuri ialah dia berhasil balik lagi di atas 6150. Tandanya ialah untuk sementara kita bisa bilang bahwa breakdown yang terjadi nih kemarin di tanggal 25 Maret ya, di hari Kamis, itu bisa dibilang false break. Karena apa? Karena dalam butuh 1 candle dia sudah bisa balik lagi ke atas 6150. Nah, idealnya butuh waktu sekitar 5 candle untuk konfirmasi bahwa market itu false break atau tidak. Jadi kita tunggu nih. Ini sudah candle pertama. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi total kurang lebih pas. Nanti Anda cek akhir minggu ini. Ya, kalau marketnya akhir minggu ini tidak kuat di atas 6150, maka sangat potensi market berpotensi kembali uji ke 6000. Kok yakin banget sih Om dari kemarin ke 6000? Ya kan saya ngomong based on technical. Ya, technicalnya kalau memang dia nggak kuat ya dia akan turun ke area sini. Ya, suka tidak suka Anda harus siap. Saya sudah bilang kemarin, Anda siap gak lihat market turun jebol sampai ke 6000? Anda bilang gak siap waktu di sini ya. Anda bilang saya tebar fear dan lain sebagainya, tahu-tahu terjadi. Ya, tapi dengan kondisi sekarang ya saya bisa bilang kita butuh konfirmasi. Konfirmasi dari siapa? Konfirmasi pertama dari bursa regional ya, bursa luar gitu ya, bursa Asia dan Europe ataupun US itu sendiri. Ini mohon maaf masih pilek ya. Lalu kita juga harus update berita-berita yang bisa mempengaruhi investor asing di Indonesia. Ya, bisa jadi misalnya rupiah yang tertekan, ya, atau misalnya obligasi indeks atau yield obligasi dari US juga makin meningkat. Itu kan menjadi kekhawatiran bagi seluruh pasar modal. Jadi Anda harus sering update berita-berita tersebut. Ya, karena kalau tidak Anda akan kebingungan untuk menentukan kemana arah market. Sejauh ini sih saya melihat opening di hari Senin masih bagus. Saya melihat masih bagus. Jadi Anda bisa manfaatkan. Tetapi ya yang harus saya sampaikan ialah jangan sampai terlena. Ya, jangan sampai Anda menganggap bahwa market besok langsung ke 6300. Nampaknya agak sulit. Jadi saya merasa di sini ada gap ya. Kebetulan ada gap. Ada gap ke sini. 6239, 6245, ada gap kecil. Ya. Nah, mungkin saja market kalau mau tutup ya dia akan ke sini, ya dia akan naik, tapi habis itu perlahan closingnya jelek. Nah, biasa terjadi seperti itu. Ya, biasanya terjadi seperti itu, kurang lebih kayak gini candlenya. Ya, candle yang ini. Jadi bentuknya hammer kebalik. Ya, seperti itu. Jadi manfaatin dengan baik. Ya, kalau memang closingnya jelek, kita siap-siap cash karena potensi di hari Selasa itu koreksi. Jadi roadmap kita kurang lebih kayak gitu. Ya, apakah dia langsung naik? Tidak. Ya, karena kadang ada juga istilah dead cat bounce, naik untuk lanjut lebih turun lagi. Ya, jadi dia cuma naik sementara, kena resisten, lanjut turun lagi. Jadi itu yang harus kita waspadai. Seperti ini nanti. Ya, rebound sih 2 hari, tapi habis itu koreksi. Nah, di sini nih baru ya, asal dia tidak buat low baru dari low sebelumnya di sini, maka market potensi lanjut naik. Cuman dia biasanya berat dulu, sideways dulu.
Jadi kalau kita hitung roadmap, wah ini bisa makan waktu sebulan lagi. Jadi kalau ditanya kapan sideways ini berakhir, entah kenapa saya bilang masih lama. Ya, ini big sideways ini menurut saya masih lama. Jadi ya kita harus terbiasa dengan kondisi market yang kayak gini. Ya, seperti yang saya bilang, seleksi alam. Ya cari emiten seperti ini nih. Ya, saat ini merupakan seleksi alam. Yang kuat akan bertahan, yang lemah akan mudah dengan mudah jebol supportnya. Ya, jika kita melihat emiten yang kita pegang di Porto drop tembus support kuat, maka ikhlas karena dengan melakukan pembatasan risiko. Jadi seleksi alam aja. Saham yang gak kuat tinggalin. Yang gak kuat itu gimana sih, Om? Contoh, market hijau dia nge-stuck, market merah ambles. Ya kan kita kan pasti ada dong yang kayak gitu ya. Loh, kok nih hijau kok gak gerak-gerak? Ya giliran sekali merah ikutan ambles, nah tinggalin. Itu lemah. Ya bahkan kita pun di VVIP tidak menampik, ada beberapa yang lelet. Ya seperti itu. Jadi saya pribadi instruksikan udah buang aja. Karena apa? Karena market begini kita harus pintar-pintar cari saham. Ya yang lemah, yang lemot, yang gak gerak ya tinggalin. Ya kurang lebih roadmapnya di hari Senin seperti itu. Ya lalu seminggu ke depan gimana? Menurut saya masih akan bergerak sideways. Ya saya rasa akan bergerak sideways di range 6.200 sampai 6.000. Ya ini di range-nya. Ya kalau bisa bertahan di atas 6.200 ya lebih menarik lagi. Cuman entah kenapa saya rasa agak berat. Ya kita lihat saja nanti di hari Senin seperti apa. Oke. Lalu sektor-sektor yang mungkin bisa dijadikan pilihan ya untuk perdagangan besok. Seminggu ke depan gitu saya masih optimis ya dengan emiten dari sektor batubara. Ya saya melihat sektor batubara masih akan perform. Ya saya melihat sektor batubara ini masih akan perform. Ya PTBA ya Adro. Nah ini kalau kita lihat nih, Adro sudah bentuk inside bar, ya PTBA sudah bentuk inside bar, ada Indi juga, ya ada Doit juga yang sudah correction. Nah ini saya rasa saham batubara masih punya waktu di minggu ini untuk terbang, saya rasa. Ya jadi kita bisa perhatikan watchlist ya, jagoan saya Indi sama Doit. Nah kalau untuk Doit gitu ya, kalau Anda mau beli ya coba kita cek ya Doit ini dari tanggal 3.10. Ya, kalau kita cek ini ada ZP beli 3,4 M. Jadi total akumulasi dari ZP, BK gitu ya. Dan teman-temannya itu sudah hampir 200 miliar. Gila ya 200 miliar. Dengan harga rata-rata 422. Ya jadi harga sekarang mirip-mirip nih. Nah kalau dikasih koreksi boleh cicil menurut saya. Ya batasnya di berapa Om? Batas stop loss sementara menurut saya di sini. Ya ini Anda kalau mau ikutin silakan, kalau enggak silakan. Nah sebenarnya Doit potensi koreksi. Sebenarnya ya koreksi itu wajar karena dia sudah naik dari sekitar under 300 ya, dari 300 280 naik ke 430. Ini kan naiknya sudah banyak jadi wajar. Nah koreksinya ke berapa? Ya Anda bisa batasin dulu stop lossnya di sini bisa. Ya di 390-an bisa. Ya 390 Anda bisa batasin di 390. Atau kalau mau lebih konservatif ya di sini 366. Ya. Aduh maaf nih ya, pilek banget. Saya pun buat morning briefing juga nggak fokus ini. Aduh. Padahal sudah minum obat tapi tetap aja. Oke. Jadi 366. Ya kalau mau konservatif tapi di atas 390 boleh. Jadi kalau dikasih koreksi Anda bisa cicil karena menurut saya masih panjang. Roadmapnya main eventnya itu dia tembus 466. Entah kenapa saya yakin dia akan tembus. Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, atau yang jelas kalau tidak minggu ini, minggu awal bulan. Ya jadi kalau kita lihat ini kan memang sudah kepentok nih Bollingernya, rawan koreksi sesaat. Tapi ingat ketika saham lagi super bullish, dia biasanya istirahatnya nggak lama, mentok-mentok istirahat 1 minggu itu lanjut naik lagi. Jadi kalau saya lihat masih ada perform untuk break
466. Kalau sudah break 466 ke 500 itu mudah sekali. Ya. Jadi untuk doit bisa, atau Anda kalau mau spekulasi Indi juga bisa. Cuman dalam kondisi Indi ini false break lagi. Ya, kalau Anda perhatikan ini kan dia false break nih. Ya, untuk Indi patokan sama, Anda bisa buy on breakout di 1615. Ya, Anda bisa patokan buy on breakout di 1615. Ya, ini batu bara. Lalu yang kedua, Anda masih bisa perhatikan sektor-sektor oil. Ya, oil mungkin Anda masih bisa lirik. Ya, Elsa, Akra, Medco. Ini adalah emiten yang dimana komoditasnya sempat hype, naik hampir 10% dalam beberapa waktu saja. Ya, meskipun terkoreksi lagi, tapi harga sahamnya nggak ada perubahan. Ya, malah makin turun. Ya, ini adalah saham oil. Nah, saya rasa ya berdasarkan pengalaman saya, ada waktunya saham oil ini akan perform dengan luar biasa. Dan nggak tahu, mungkin saja minggu ini saham oil baru akan perform. Jadi kalau saya lihat Medco, Elsa, terutama Medco, Elsa ya, dimana kedua emiten ini yang sudah drop luar biasa, mungkin akan menunjukkan ya, mungkin akan menunjukkan dia punya apa ya, taring lah istilahnya, dia akan perform. Ya, di satu sisi Elsa pun sudah ketahan di support kuat ya. Ada Medco juga yang ketahan di support, the best supportnya. Nah, jadi kalau seperti ini potensi reboundnya itu tinggi banget menurut saya. Ya, menurut saya potensi rebound dari kedua emiten ini sangat tinggi. Ya, dan kita masih bisa manfaatkan untuk fast trade di emiten-emiten oil ya, Elsa, Medco, Akra. Jadi kedua sektor ini mungkin masih bisa dilirik. Sisanya menyesuaikan, ya menurut saya sisanya menyesuaikan dengan kondisi market nanti. Ya. Oke, lalu berikutnya kita akan bahas terkait right issue dari BRMS. Jadi buat Anda yang hold, ya saran saya Anda harus punya plan-nya. Karena saya sudah bilang kemarin, Anda yang mau hold ya Anda spekulasi ya. Jadi tetap risk-nya ada dan harus siap kalau plan-nya gagal ya cut loss ya cut loss, jangan mewek kayak gitu. Nah, seperti yang kita tahu, X-date ya, come date itu di tanggal 26 di hari Jumat ya. X-date-nya ialah di tanggal 29. Jadi kita jual BRMS di hari Senin pun kita sudah dapat haknya. Kapan haknya itu dikasih? Nah, sebelum saya kasih tahu, haknya itu berupa R. Jadi nanti Anda akan menemukan di portofolio Anda BRMS strip R. Ya, di sini belum muncul karena memang di chart setahu saya nggak ada ya. Tapi di porto nanti ada BRMS strip R. Nah, kapan BRMS strip R ini dikasih? Di tanggal 1 April. Di sini. Ya, di tanggal 1 April. Atau ya saya juga lupa sih ya, ini koreksi aja kalau saya salah, antara 1 April atau 29 Maret ini nanti muncul. Jadi Anda cek aja dalam range 29 Maret sampai 1 April, which is itu di minggu ini, akan muncul tuh di porto BRMS strip R. Ya, itu hal pertama yang harus Anda ketahui. Nah, pertanyaannya, BRMS-nya, lot yang semulanya, induknya, kita jual apa gimana? Terserah Anda. Anda mau jual bebas, Anda mau average down silahkan, Anda mau apapun silahkan. Yang jelas pilihannya kalau Anda sudah hold, ini di sini. Ya, di R-nya sini Anda kalau tidak mau, Anda wajib jual. Jualnya di mana? Di pasar tunai. Jadi ada istilahnya nanti BRMS strip R.TN. Kalau di Mirai gitu ya. TN ini mewakilkan pasar tunai. Ya, jadi right-nya, haknya itu cuma bisa kita jual di pasar tunai di sesi 1. Oke. Jadi Anda jangan bangun kesiangan, jual di sesi 2 kagak dapat, nanti nggak kejual. Nah, periodenya tuh di sini, periode tebus. Jadi di sini nih tanggal 1 sampai 9 April kita bisa jual nih, jual beli R-nya. Atau Anda yang belum punya BRMS R, Anda mau tuker BRMS R-nya, itu bisa. Ya, kalau Anda mau. Ya, dengan cara ya Anda pantengin nih di pasar tunai, siapa tahu ada yang mau kasih. Ya, seperti itu. Nah, jadi jangan kaget, R-nya itu harga 70 nanti. Ya, lalu kalau saya gimana Om? Kalau saya akan tebus, karena apa? Karena seperti yang sudah saya ceritakan, ketika kita tebus, ya maka sebesar 250 saham yang kita tebus, 2,5 lot,
ya maka kita dapat 267 waran. Ya, jadi kita tebus, kita dapat waran cuma-cuma. Contoh, ya contoh saya itu kurang lebih ada beli BRMS 14.000 lot, ya lot kecil saja gitu ya. Kalau saya bagi 400, ya maka kan saya akan dapat 400 ini kan satuannya ya, dapat 35, ya 35 dikali 100, 3.500 lembar, ya 3.500 lembar. Oh sorry 35 ya dikali 129. Nah maka kurang lebih saya bisa tebus sebesar 4.515 lot. Ya ini lot ya, karena kalau di lot berarti lembarnya berapa nih, 4.000 kurang lebih 451.000. Bener ya, kurang lebih ya, harusnya seperti ini ya hitungannya ya. Nah kalau sudah ya dari 4.500 lot ini saya akan dapat warannya cuma-cuma. Jadi kalau misalnya Anda bisa nebus 1000 lot, maka Anda kurang lebih akan dapat 1000 lot. Ya karena bandingannya 250 banding 267. Ya ini pasti kan koma-komaan. Ya nah jadi kita hitung simpelnya, Anda dapat tebus 1000 lot, ya Anda dapat 1000 waran. Cuma-cuma. Ya, cuma-cuma gratis, cuan gratis. Makanya that's why saya bilang, wah bolehlah spekulasi lah, dapat waran kok, bandarnya juga akum, teknikalnya juga bagus, ya why not kita coba. Ya, tapi sekali lagi spekulatif. Jadi dapat gratis. So, saran saya ya coba aja tebus. Ya, anggap aja hitung-hitung Anda dapat pengalaman tebus right issue, dapat waran. Ya, ini kan pengalaman, ini kan ilmu. Jujur ini pun pengalaman pribadi saya. Karena biasanya saya tidak tertarik dengan right issue, jadi saya tidak pernah transaksi. Ya, jadi saran saya mau tebus silakan. Nah, pertanyaannya cara tebusnya gimana? Oke, cara tebusnya di setiap sekuritas itu nanti ada menu masing-masing ya. Kalau di Mirai Aset itu ada namanya application of right. Jadi Anda mau nebus waran, Anda mau tebus right menjadi saham, itu ada aplikasi khusus di Mirai. Nah saran saya, karena jujur saya juga takut salah jawab. Maksudnya daripada saya ngasih tahu prosedurnya, lalu Anda salah dan Anda tidak dapat tebus, mending Anda langsung tanya ke pihak marketing yang memang keahliannya di sana, ya keahlian mereka untuk menjelaskan terkait kita mau tebus seperti apa. Ya Anda silakan tanya ke beliau step-stepnya. Ya marketing Mirai, kalau Anda pakai iPod, marketing iPod, kalau Anda pakai Philips, marketing Philips dan lain sebagainya, Anda silakan tanya. Oh ini caranya tebus gimana? Nah nanti Anda silakan ikutin prosedurnya masing-masing. Ya Anda silakan ikutin prosedurnya masing-masing. Oke, nah kalau sudah, nah lalu berikutnya Anda harus siapin duit. Nah dari sekarang, mending Anda top up dulu, ya top up dulu. Contoh Anda kan sudah ngitung nih, dari 400 lembar Anda kan dapat 129 hak. Nah, misalnya contoh Anda punya 4 lot deh, 400 lembar kan 4 lot. Nah Anda punya 4 lot, Anda kurang lebih dapat satu lot, ya. Nah, maka Anda top up aja 2 lot. Ya, Anda top up dulu di RDN atau sediakan dana free cash di RDN di berapa. Jadi ketika nanti Anda pengajuan untuk tebus langsung ke debit. Ya, jadi Anda siapin top up dari sekarang. Nah, periodenya Anda ingat 1 sampai 9 April. Jadi ini adalah batas kita untuk tebus. Nah, setelah ini, setelah after tanggal 10 dan seterusnya, maka R yang kita punya akan hangus kalau kita nggak tebus. Jadi rugi. Jadi pilihannya 2 nih. Anda bisa jual R-nya di pasar tunai atau Anda convert, Anda dapat waran. Nah, ini kan spekulatif ya. Let's say lah warannya itu di 1. Ya. Let's say nih opening warannya di 1. Kalau misalnya kayak tadi saya bisa tukar 4.000 lot, ya. Misalnya saya tukar 4.000 lot, ya, dapat 4.000 waran. Ya. 4.000 waran, 4.000 lot waran itu kan berarti 400.000 lembar. Di harga 1, maka kita dapat cuan gratis 400.000. Itu baru ke 1 loh, ya. Sedangkan kita tahu kalau pada saat waran itu listing, nggak mungkin ke 1 aja. Ya bisa langsung terbang ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 dan seterusnya. Nah kalau memang tiba-tiba warannya naik, seandainya aja nih ya, kalau seandainya waran yang kita pegang adalah naik dari 1 ke 5, ya Anda tinggal kali tuh 400.000 kali 5. Anda dapat cuan gratis cuma-cuma 400 kali 5, 2 juta rupiah.
Ya, ini simulasinya. Jadi menarik untuk kita ikuti apa namanya BRMS ini, karena menurut saya dapat waran Anda dapat cuan gratis. Ya, jadi saya rasa ketika si BRMS-nya juga di big akum, ya, ini di big akum meskipun closingnya jelek ya. Nah, jadi saya bicara teknikal dulu ya. Oh iya, satu lagi. Nah, kalau di BRMS nanti dia ketika rank issue itu ada yang namanya harga teoritis. Jadi harga setelah X-date, karena dia menerbitkan lembar baru, maka harganya bukan 93. Jadi jangan kaget. Nanti opening itu akan menjadi 87. Saya sudah hitung ya. Itu ada perhitungannya, harga teoritis jadi 87. Jadi nanti BRMS opening 87. Sehingga nanti chartnya mirip-mirip seperti Same di sini. Nah, waktu itu kan Anda panik tuh. Waduh, kok tiba-tiba opennya di 316? Ya, karena sudah ke-adjust dari right issue. Ya, namun yang lebih menariknya ya ketika dia habis X-date, ya, justru ketika opening minus dia langsung terbang dulu. Biasanya kayak gitu. Jadi ini keuntungan nih. Ya, keuntungan. Pertama kita dapat waran, kita bisa tebus juga. Kalau sama naik kita bisa manfaatin untuk jual. Jadi ibarat sih ini dapat cuannya plus-plus. Ya, Arto juga sama kalau tidak salah. Ya, waktu dia drop opening di 9.300 langsung naik ke 10.500. Ya, kita bisa jualan dulu. Ya, habis itu kan kita bisa tebus tuh R-nya, cuan lagi. Dapat waran, cuan lagi. Nah, enak. Tinggal yang jadi permasalahan ialah bandarmologinya, teman-teman. Ya, ini bandarmologi BRMS yang harus Anda ketahui. Jadi penentu kesuksesan Anda trade di BRMS itu ada dua sebenarnya menurut saya. Yang pertama ialah di MG. Ya, MG ini adalah broker yang big akumnya di BRMS. Ya, dia berani akum sekitar 56 miliar. Ya, which is kalau dia ikutan tebus, maka kurang lebih dia akan habisin 70 miliarnya, kurang lebih 70 miliar ya untuk tebus. Oke, dia beli di harga 93. Ya, jadi penentunya di MG. Kalau sampai MG nggak kuat nahan harganya supaya tidak jatuh, atau dia tidak kuat untuk HK, ya, untuk akum sehingga harga sahamnya naik, maka BRMS akan sangat kacau. Ya, karena apa? Karena di samping akumulasi dari si MG, ini juga ada distribusi dari BF, RF, dan KI. Nah, ketiga ini yang membuat BRMS berat. Ya, jadi naik dikit langsung terkoreksi, naik dikit terkoreksi. Ini karena BF, RF, dan KI. Nah, ini mereka siapa sih, Om? Ya, mereka adalah pemain-pemain BRMS dari zaman dulu. Ya, ingat ya, BRMS ini saham yang sudah listing cukup lama. Jadi ketika melihat bahwa emitennya itu dinaikkan, ya why not dia melakukan penjualan mumpung ada yang mau beli. Logiknya kan seperti itu. Ya, kita bisa lihat di tahun 2017 kemarin pun ya BRMS sempat high ke 156. Ya, jadi why not? Bisa saja mereka ini dulu punya barang di sini, tiba-tiba ke 50. Ketika dinaikkan ya mereka aji mumpung. Wah, di akum nih. Udahlah, gue sekalian jualan aja deh. Nah, kayak gitu. Jadi penentunya ada dua. Ya, pertama, semoga MG masih akum setelah after X-date. Ya, masih akum. Dan akumnya itu di markup, jadi sambil dinaikkan harga sahamnya. Lalu yang kedua ialah semoga BFRF dan KI tidak distribusi lebih gila lagi. Ya, karena kalau udah distribusi lebih gila lagi, maka akan tercipta panic selling. Ya, jadi ketika open 87, teman-teman yang nggak tahu nih, yang tidak diinfo sama owner-owner grupnya akan panik, ikutan panic selling. Ya, padahal saya sudah jelasin ya bahwa pada dasarnya harga teoritis itu nggak untung nggak rugi, karena kan kita tebus. Ya, jadi sama saja pada intinya tuh di porto secara nominal itu tidak loss ya, ataupun tidak berubah seperti sebelum X-date. Nah, maka dari itu penentunya ya DRF, semoga dia tidak distribusi habis-habisan, dan semoga si MG meskipun didistribusi dia bisa nahan. Ya, ini adalah harapannya. Jadi ini patokannya MG, BF, RF, KI yang menjadi pantauan kita. Secara teknikal masih sangat baik. Ya, masih sangat baik. Weekly-nya pun sangat bagus. Ya, ini weekly-nya satu correction, bisa saja dia akan correction satu hari lagi, baru perform lanjut naik. Jadi saya melihat bahwa masih sangat panjang perjalanannya ya. Berdasarkan kita based on Same dan Arto yang baru RI, kita bisa lihat bahwa dia butuh waktu sekitar beberapa minggu ya, sekitar 1 minggu lebih after X-date untuk dikerek naik. Ya, ada yang kereknya naik banyak seperti Same, ada yang tidak dikerek secara signifikan.
Yang jelas beberapa hari setelah dia exit itu kita based on Same dan Arto itu biasa dikerek. Jadi menarik untuk kita perhatikan. BRMS semoga ikutan dikerek biar kita bisa kenyang cuannya di right issue. Ya, itu aja. Jadi detailnya, prosedurnya Anda silakan call sekuritas masing-masing. Tapi teknik, strategi seperti itu. Nah, di VVIP, apakah akan jual, akan hold? Nanti saya info. Ya, saya info di VVIP. Jadi ya kalau Anda mau, ya Anda bisa join VVIP. Nanti Anda bisa tonton morning briefingnya. Oke, ini BRMS. Lalu rekomendasi-rekomendasi yang bisa dijadikan watchlist. Untuk perdagangan besok, ya watchlistnya banyak ya. Tadi ada oil, ada DOIT gitu ya. Lalu, DOIT, batubara maksudnya. Lalu saya juga melihat bahwa WIM, ada isu WIM ini akan menerbitkan laporan keuangannya di minggu ini. Dan saya bisa pastikan laporan keuangannya pasti bagus. Ya, 90% pasti bagus. Ketika break 920 ini sangat baik sekali. Jadi kalau kita lihat, roadmap-nya sudah sangat jelas. Ya, roadmap dari WIM sudah sangat jelas. Ya, ini tinggal tunggu breakdown saja, breakout saja. Target setidaknya dia akan balik ke 1000 sampai 1020. Ya, target dia akan balik seperti ini. Nah, kalau sudah di breakout, target jauhnya ialah dia akan tembus all time high-nya. Ya, all time high dari WIM itu di sekitar 1060. Jadi berdasarkan pengalaman, ya WIM itu ketika dia nerbitin laporan keuangan, ya, ini dia arah satu kali, besoknya lanjut naik 22%. Jadi total 40% dalam 2 hari. Nah, apakah akan terulang? Bisa iya, bisa tidak. Yang jelas kita bisa manfaatkan untuk fast trade, ataupun ya kita bisa manfaatkan untuk copet-copet di emiten ini. Kalau memang dia benar bagiin, nerbitin laporan keuangan di tahun ini. Ya, oke, WIM. Lalu saya mungkin bisa kasih watchlist. DMMX juga Anda masih bisa perhatikan nih. Ya, menarik sekali DMMX. Ya, dari kemarin sudah kepantul gitu ya. Kurang lebih DMMX sudah terpantul di mana? Di area supportnya. Ya, DMMX sudah kepantul di area support kuat nih. Sama nih emiten-emiten yang kepantul di atas support kuat biasa reboundnya kencang. Ya, jadi kalau bisa rebound, bisa break, ini bagus kan. Ya, ini DMMX. Ya, bisa dijadikan watchlist juga. Ya, ada WIM tadi. Ya, itu 2 bocoran lah untuk saya. Semoga teman-teman bisa profit di sana. Ya, sisanya di VVIP saja ya, atau nanti di grup free nanti saya kasih pantauan-pantauan. Oke, saya rasa cukup ya, semoga jelas. Ini saya masih mau record untuk morning briefing VVIP lagi. Thank you teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Salam Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.